Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlad nawbah wa ya ahlan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu as-salisatu wal arba'una, dawuh yang nomor 43, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Dawuhnya, man i'tasama bi'aqlihi dhallah wa man istaghna bimalihi ghallah wa man azza bimakhluqin dhallah. Man i'tasama bi'aqlihi, siapa orang berpegang teguh, mengandalkan terhadap akalnya sendiri, dhallah, maka dia akan tersesat. Ay man i'tamada ala aklihi fi umuri, siapa orang yang bersikukuh, memegang kuat atas akalnya, mengandalkan akalnya sendiri di dalam segala urusannya, walam ya'tamid 'ala Allah ta'ala, dan dia tidak berpegang teguh, tidak bersandar, tidak mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi dzalik, di dalam urusannya tadi, lam yahtadi ila shawab, maka dia tidak akan menemukan atau ditunjukkan kepada kebenaran, yakni dia akan tersesat. Boleh kita segala sesuatu kita pikirkan, tapi kita tidak boleh hanya berpegang teguh kepada akal kita sendiri, karena akal manusia itu terbatas, ya. Sandarkan, pasrahkan, kokohkan segala urusannya itu berdasarkan daripada kekuasaan, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita menanam padi, kalau kita hanya mengandalkan akal kita sendiri, hanya mencari bibit yang unggul, kemudian pupuk yang bagus, kemudian pengairan yang sempurna, tanah yang subur dan seterusnya, tapi pada akhirnya kenapa kok gagal? Berarti itu akal, ya. Allah menilai usaha kita, kita wajib ikhtiar, kemudian dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan kita yang menumbuhkan, bukan kita yang mensukseskan, tapi semuanya semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dawuh yang nomor 2, wa man istaghna bimalihi qallah, siapa orang yang merasa cukup, merasa aman dengan hartanya, qallah, maka sungguh dia telah sedikit. Ay man iktafa bimalihi lam yakfihi dzalik, siapa orang merasa cukup mengandalkan hartanya, maka sungguh harta tersebut tidak akan mencukupinya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kita kalau kita hanya bersandar terhadap harta yang kita miliki. Karena terkadang banyak sekali kejadian di luar daripada nalar kita. Contoh seperti kecelakaan, kita harus operasi puluhan bahkan ratusan juta misalkan, kena serangan jantung, cangkok jantung dan semacamnya. Jadi semua yang kita kumpulkan puluhan tahun itu tidak ada apa-apanya. Apalagi saya kena bencana, tsunami, Semeru dan seterusnya. Wa fil hadis, man istaghna billah aghnahu, siapa orang yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aghnahu, maka Allah akan mencukupinya.
Jadi kalau tadi itu berpegang teguh mengandalkan hartanya, maka dia sungguh tidak akan tercukupi. Tapi orang yang mengandalkan, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi. Kekayaan di sini bukan berarti harus banyak harta orang merasa cukup. Terkadang orang semakin kaya malah semakin dia itu merasa tidak cukup. Semakin kerja keras, semakin tidak ada waktu. Jadi siang malam hanya untuk bekerja. Padahal dia kaya. Siang malam kok malah tambah bekerja. Terkadang tengah malam malah ada di sawah masih ya. Wa man azza bi mahlukin dzallah. Siapa orang merasa mulia atau mengandalkan kemuliaannya dengan seorang makhluk, dzallah, maka sungguh dia akan terhina. Aywaman kanat quwwatuhu bimahlukin. Siapa orang yang kekuatannya itu mengandalkan daripada makhluk, baik manusia, jin atau benteng atau apa saja, mengandalkan kekuatannya dengan kecerdasannya, pemikirannya, kepintarannya, soroh dzalilan, maka sungguh dia akan menjadi orang yang hina, akan terhinakan nanti. Jadi walaupun kita dijaga misalkan oleh pasukan dan semacamnya, semuanya itu terbatas. Pada akhirnya dia akan terhina. Ya sekarang ya kita dijaga misalkan ya. Setelah jabatannya hilang, siapa yang akan menjaga kita? Tangkap KPK malah akhirnya. Dia akan hina. Jadi kita harus mengandalkan dari segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua telah ditakdirkan oleh Allah, semua telah digariskan oleh Allah. Kita wajib ikhtiar kemudian memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih mengandalkan Allah, jangan mengandalkan pemikiran kita, akal kita, kemampuan kita, harta kita, jabatan kita. Jangan mengandalkan itu, tapi andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kita atau bahkan meniadakan semua yang kita miliki. Allah Maha Mampu. Wal maqaratur rabi'atu wal arba'unah, dawuh yang nomor 44, an ba'dil hukama, sama dari sebagian ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lil sunnati Rasulillah. Jadi yang dinamakan hukama, ahli hikmah itu adalah orang-orang yang ucapannya ya dan perbuatannya itu mencocoki daripada apa-apa yang telah disampaikan, diteladankan oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah? Samratul ma'rifah, buah daripada ma'rifah. Ma'rifah itu sendiri idraku sifatillahi ta'ala, yaitu mampu menemukan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ma'rifat ini segala sesuatu itu dikaitkan dengan Allah. Dia melihat ayam misalkan, dia melihatnya itu betapa ya, betapa Allah mampu menciptakan seekor ayam. Bulunya itu terbuat dari apa? Kulitnya terbuat dari apa? Matanya terbuat dari apa? Tulangnya terbuat dari apa? Setiap dagingnya kan tidak sama kan? Daging kepala, daging leher, daging perut, daging paha, tidak sama. Rasanya pun tidak sama. Serat-seratnya pun tidak sama. Loh kok bisa? Kan begitu. Kita pun manusia tidak sama. Daging apa? Kulit wajah, kulit tangan, kulit kaki tidak ada yang sama. Loh bagaimana Allah menciptakan itu? Allah menciptakan apa? Semut sedemikian banyak. Itu nyawanya ya apa cara meletakkan? Cara membuat kakinya itu bagaimana? Cara membuat matanya bagaimana? Cara membuat jantungnya bagaimana? Lah ini. Jadi semua yang dilihat oleh orang-orang yang sudah makrifat itu semuanya berurusan dengan Allah. Jadi bukan kagum kepada dirinya sendiri, bukan, Pak.
Ya Allah, dia melihat lautan. Ya Allah, maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Jadi di setiap apapun dia melihat, dia selalu melihat kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Allah maha kuasa, Allah menciptakan laut. Airnya itu dari mana, Pak? Laut. Kenapa kok asin? Kemudian Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan pasir. Dari apa bahannya? Bisa sampean membuat pasir? Hah? Tidak ada yang bisa. Kita membuat satu tetes air lah, tidak bisa, Pak. Ya paling keringetan ya, meludah. Itu pun Allah yang menciptakan. Bukan buatan kita ludah itu, Pak. Sampean bisa membuat ludah lah. Tidak ada membuat bulu satu loh, sampean tidak bisa. Membuat rambut satu bisa. Tidak ada yang bisa. Jadi semua yang dilihat itu, kalau orang sudah ma'rifat billah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Terkadang kan orang yang ahli teknologi sekarang kan kagum bagaimana menciptakan lampu, bagaimana menciptakan Mac, ya, bagaimana menciptakan HP. Semuanya terbatas itu, Pak. Ini nanti mati kalau udah ada baterainya. Ini mati kalau dimatikan. Bisa nilpon, video call dan semacamnya itu kalau ada pulsanya, Pak. Ada paketannya. Tidak ada paketannya ya mati, wis. Tapi lalat, dia bisa otomatis sendiri. Coba sampean mau pegang, pasti dia lari. Ya, bagaimana Allah menciptakan nyamuk? Bayangkan, Pak, nyamuk itu bisa nyedot darah. Lo ya opo? Selangnya itu lubangnya ya apa cara buatnya? Ya, makanya Allah, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu, Pak, membuat perumpamaan seekor nyamuk fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini kata orang-orang kafir pada waktu itu, apa ini Tuhanmu wahai Muhammad, kok nyamuk disebutkan dalam kitab suci? Padahal dibalik itu sungguh luar biasa. Setelah diteliti, nyamuk itu luar biasa, Pak. Kalau orang-orang kafir, ma aradallahu bihadza mathalah. Kenapa Allah menciptakan nyamuk mengganggu orang tidur, penyakit ya? Apaan penyakit nyamuk itu? Demam berdarah, cikumunya, apa boleh? Malaria. Loh, ini kan penyakit semua. Apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Kalau udah ada nyamuk, ya, banyak tidak laku rumah sakit itu ya. Dokter-dokter ini tidak laku. Itu lantaran bisa makan, lantaran nyamuk. Membuat hit, baygon, apaan, 3 roda dan semacamnya. Itu jutaan orang bisa makan lantaran Allah menciptakannya nyamuk. Jadi kalau orang yang beriman, mereka akan berkata, ma khalaqta hadza batila. Sungguh engkau ya Allah menciptakan ini tidak sia-sia. Semua itu pasti ada manfaat, pasti ada tujuannya. Kita membuat gajah, membuat patung kuda itu mudah, Pak, karena besar. Coba sampean membuat patung nyamuk. Ya apa sampean? Membuat patung nyamuk sekecil itu dengan organ-organnya. Ya apa kakinya, ya apa selangnya itu ya kok bisa menembus ke daging. Sing nyedot itu. Oh, luar biasa, ada yang kebal kena nyamuk itu, Pak. Pakai bahasa kira kening ya. Lah ini, jadi idraku sifatillah. Di setiap melihat apapun, di sana ada kekuasaan Allah. Jadi yang dia kagumi itu bukan kagum terhadap ciptaan manusianya, tapi dia kagum terhadap ciptaan Allah. Coba ini sampean lakukan, sampean melihat pasir, ya Allah, bagaimana Allah menciptakan pasir. Sampean melihat gunung Semeru, ya Allah, bagaimana Allah menciptakan gunung Semeru, ada apinya yang tak kunjung padam. Ya, bahkan ada di mana sekarang itu ditemukan gunung berapi di bawah laut. Loh, ini kan diisi air toh. Lah kok tidak mati-mati itu? Ya. Nah, semuanya kembalikan kepada Allah, dan yang dilihat itu dari sisi Allahnya, ya. Jadi bukan dari sisi yang lain. Samratul ma'rifah, orang yang ma'rifat buahnya itu salah suhisol. Maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, al-haya'u minallah. Dia akan malu kepada Allah. Ini, Pak, kalau sampean sudah mau mencapai atau sudah mencapai ma'rifat,
Semuanya sudah sampean bayangkan, ada campur tangan Allah di sana. Jadi melihat apapun sampean di sana itu melihat kekuasaan Allah. Sampean melihat padi, ngarit rumput sampean, Pak. Lah ini kekuasaan Allah yang sampean Sampean lihat, ya Allah, ya apa Allah menciptakan daun ini, rumput ya. Kok ribuan rumput, jutaan miliaran rumput ini ya apa buatnya, Pak? Acetnya beli di mana ya? Kok tidak sama semua bunga-bunga itu? Ikan-ikan yang warna-warni dan semacamnya. Loh itu ya apa cara ngecatnya ya tidak luntur. Dan ini melihat semuanya kekuasaan Allah. Jadi kalau kita merasakan itu, maka yang akan timbul pada diri kita al-haya'u minallah. Kita akan merasa malu kepada Allah. Jadi kita tidak punya kemampuan apa-apa, Pak. Tidak punya kecanggihan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Semuanya Allah itu yang menumbuhkan. Kitakah yang menumbuhkan padi? Tidak toh. Sampean bisanya ngarit cuma ya, memakan hasil padinya. Yang menumbuhkan itu Allah. Allah yang menciptakan kelapa. Ya apa ada airnya dan semacamnya. Ya apa membuat satu serabut-serabutnya itu. Nah itu semuanya mulai dipikirkan. Kalau kita sering memikirkan hal itu, semuanya dikembalikan kepada kekuasaan, keagungan dan kehebatan Allah, maka al-haya' minallah ai inkibadul qalbi an ma'asillah. Maka hati kita itu akan ciut ya terhadap segala sesuatu kekuasaan Allah, hingga pada akhirnya kita tidak akan mudah-mudah melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebegitu dahsyatnya Allah hingga kita tidak akan mudah bermaksiat kepada Allah. Nanti kita akan merasa segala sesuatu itu akan diteliti, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah daripada ma'rifah al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayrubatu fima indallah minas sawab wa husuli ridahu taala. Jadi kita akan senang mencari, berburu daripada segala sesuatu yang ada pada Allah, yakni dari pahala-pahala, kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga al-unsu billah, yaitu senang kepada Allah, wa huwa sahwu billahi taala, yaitu kita merasa tenang dengan Allah. Kita merasa senang dengan Allah. Fakullu musta'nisin salihun wa huwa asaru musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Orang-orang yang sudah merasa senang kepada Allah ya, segala sesuatunya sudah disandarkan kepada Allah, maka yang pertama dia akan menjadi orang yang soleh, pasti itu. Dia akan malu mengakui saya hebat, saya gini, malu, Pak. Allah yang memberi semuanya itu. Kemudian yang kedua, dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu kalau sering dipikirkan akan tumbuh rasa cinta kita, akan tumbuh rasa kagum kita kepada Allah. Ya Allah, Allah menciptakan ini. Kita akan kagum kepada Allah nanti. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan senang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mencari segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah yaitu pahala, kemudian kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan itu akan membekas di setiap penglihatan kita, di setiap penyaksian kita akan melihat jamalu hadratillah. Bagusnya, indahnya, eloknya daripada campur tangan atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus sering-sering kita pikirkan, harus sering-sering kita praktekkan dalam segala hal ya. Jadi kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul khamisatu wal arba'unah, dawuh yang nomor 45 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifah. Tadi kan kita mendapatkan buah ma'rifat, yaitu 3 perkara: bisa malu kepada Allah, kemudian bisa cinta kepada Allah, kemudian bisa senang dengan Allah. Sekarang supaya kita
menguatkan daripada makrifah kita kepada Allah itu bagaimana caranya? Yang pertama al-mahabbah, harus cinta. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus didasari cinta, Pak. Sambian sholat kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Sambian sodako, sambian ngaji, sambian wiritan dan semacamnya karena didasari dengan cinta kepada Allah. Ini asasnya, pondasinya. Contoh begini, wis. Dengan rasa cinta semuanya itu akan bisa dilewati, Pak. Sambian yang hidupnya sulit, tiap hari harus ngarit, makani sapi, buang celetong, kemudian ngarit pari, nguli dan semacamnya. Asalnya apa? Karena sambian cinta kepada istri. Dibelani, Pak, oleh sambian. Siang malam, siang berjemur, sambian kepanasan, malam terkadang ke sawah kerja. Kenapa? Karena cinta kepada istri. Cinta itu tidak cukup dengan ucapan, Pak. I love you full. Siang malam ngocok I love you full kebinin, cek beri makan. Kakan I love you je. Tidak cukup dengan ucapan, buktikan dengan perbuatan. Bukan terus bercinta terus misalkan dengan perbuatan, bukan, Pak. Kasih segala sesuatu yang dibutuhkan. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia rumah, kasih dia penjagaan, perlindungan dan semuanya. Kenapa? Karena cinta. Kita cinta kepada anak, kita bela nih mati-matian anak kita. Bahkan seandainya pun nyawa kita orang tua melayang, kita rela demi membela anak. Kenapa itu dilakukan? Karena cinta. Makanya cinta yang pertama itu memang yang harus ditumbuhkan dalam diri kita. Cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta, ringan semua yang kita lakukan. Waktu sambian dulu pacangan, tunangan misalkan. Kemudian pacangan sambian itu misalkan di Jawa Tengah. Sambian datang ke Jawa Tengah misalkan. Apa sambian sambat terus tiap hari di jalan itu? Enggak. Kenapa? Karena cinta dibelani. Ya apa kata istilah itu? Jangankan ke Jawa Tengah, gunung pun akan aku lewati, lautan ku seberangi. Kan begitu, Pak, istilahnya. Kata-kata wah, itu wes. Ya itu pasti dibelani. Makanya tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Cara menumbuhkan bagaimana? Yaitu tadi, kita harus melihat musyahadati jamali hadratillah. Kita harus kalau menyaksikan sesuatu, maka sesuatu itu jadikan kita ingat kepada Allah. Jadi jangan rumput itu hanya di hari tetok besamean, Pak. Dilihat, ya Allah, ya apa menciptakan satu rumput ini? Sampean anu sengun, ya apa kan sengun ini misalkan ya. Semuanya sampean ke sawah atau apa itu di sana ada musyahadati hadrati jamali hadratillah. Bisa kita lihat bagaimana indahnya, hebatnya ciptaan Allah di setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jangankan yang hidup, yang bernyawa, yang mati, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Siapa yang menciptakan? Itu bukan buatan manusia. Jadi membuat bangunan seperti ini yang arsiteknya itu sudah lihat tuh aku dak kira hati Masjid Gesang itu. Aku arsitek itu. Semuanya arsitek itu sudah disediakan oleh Allah alatnya. Ada pasirnya yang membuat batu bata, ada tanahnya, kayunya, besinya, semuanya bahan mentahnya, bahan bakunya itu disiapkan oleh Allah. Coba arsitek yang paling hebat, tidak ada bahannya, tidak ada alatnya. Tukang itu, Pak Tukang itu udah nganggo cetok, iso tak? Nganggo tangan tok. Tidak ada yang bisa. Itu Allah cuma kun fayakun. Ya ini harus didasari dengan rasa cinta dulu. Asasul ma'rifah. Kemudian yang kedua wal iffatu alamatul yakin. Iffah ini imtina anis su'al minal khalqi, yaitu mencegah daripada sampean meminta-minta atau mengemis-mengemis daripada orang lain, yaitu alamatul yakin, tandanya orang yang yakin, ya. Ai i'tiqadu annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in wa raziqu kulli hayawanin ma'tiqadi anna rizqa la yasilu illa ilaihi illa bisauqillahi ta'ala ilaih.
Jadi kita menahan diri daripada meminta-minta, mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, kita menjaga, itu tandanya kita yakin terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Dan Allah itu, jadi qadirun ini begini Pak, Allah mampu, Allah itu kuasa, tapi kemampuan Allah terbatas Pak. Kekuasaan Allah ini juga terbatas. Bahkan kata orang sufi dulu, saya memiliki sesuatu yang Allah tidak miliki. Jadi saya mempunyai sesuatu yang Allah tidak punyai. Apa? Allah itu lam yalid. Allah tidak melahirkan. Allah tidak punya ibu. Saya punya ibu. Allah tidak dilahirkan, Allah juga tidak melahirkan, tidak punya anak. Saya punya anak. Bahkan kalau mengatakan Allah punya ibu, Allah punya anak, hukumnya kufur sampean, bisa kafir. Jadi saya mempunyai sesuatu yang tidak Allah miliki. Demikian juga kekuasaan Allah juga terbatas. Jadi sifat kudrat, kekuasaan Allah, sifat iradat, kehendak Allah itu terbatas, Pak. Terbatasnya sampai di mana? Yaitu sampai kepada hal yang muhal atau yang mustahil. Jadi Allah kuasa, tapi terbatas kekuasaannya. Tidak mungkin Allah akan menciptakan istri. Besok resepsi pernikahan Allah misalkan tidak ada, Pak. Itu tidak akan mungkin terjadi. Makanya terbatas sampai di sana. Sesuatu yang muhal atau mustahil. Mustahil ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Allah tidak akan mungkin menciptakan anak. Kan Allah kuasa tadi kan. Tapi kekuasaannya terbatas sampai di sana. Allah tidak akan mungkin menciptakan Allah lagi, dua misalkan. Tidak akan. Maka sifat kuasanya Allah dan iradah kehendaknya Allah terbatas kepada sesuatu yang jawas atau yang wajib. Jadi tidak boleh berhubungan dengan hal yang muhal atau mustahil. Nah, seperti itu, biar tidak salah paham sampean. Kemudian setelah iffah, maka kita akan menjadi orang yang yakin dalam hal apa? Segala sesuatu sudah dikehendaki oleh Allah. Dan Allah Maha Kuasa. Allah akan memberikan rizki terhadap setiap hewan. Kita manusia ini masuk dalam kategori hewan, Mak. Hayawanun natik namanya. Hewan yang bisa bicara. Semuanya dijamin rizkinya. Makanya Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, kecuali pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa miliar semut, ya, kuman-kuman, ulat dan semacamnya, cacing di dalam tanah, semuanya dikasih makan oleh Allah. Lalu masa kita yang punya akal, punya pemikiran kita tidak bisa makan? Itu lebih dijamin lagi. Apalagi punya istri, punya anak, itu istrinya double. Apalagi masih gelem ngaji sampean. Innallah takaffalah li talibil ilmi birizkih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin rizkinya orang yang mencari ilmu. Baik sampean punya anak di pondok atau sampean sendiri yang ngaji, tidak harus jadi santri, maka istrinya itu rizkinya akan dijamin dengan jaminan yang kedua. Tadi jaminan sebagai makhluk hidup, yang kedua sekarang jaminan sebagai orang yang mencari ilmu. Wa ra'sul yakini at-taqwa. Dan dawuh yang ketiga kata Rasulullah, ra'sul yakin, puncak ya, atau kepalanya keyakinan, puncaknya keyakinan itu adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay aslul yakin imtisalu amrillah wajtinabu nahyihi. Asalnya keyakinan itu bisa tumbuh. Kapan kita bisa yakin kepada Allah? Ya, kapan kita bisa yakin kepada Allah? Yaitu dengan bertakwa. Maka buah daripada ketakwaan kita kepada Allah akhirnya akan membuat kita menjadi orang yang muttaqin atau orang yang yakin, yaitu dengan menjalankan semaksimal mungkin semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridho bitakdirillah, di samping
Di samping bertakwa kepada Allah, kemudian ridho, rela dengan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud rela atau ridho itu apa? Sururul qalbi bima qaddarallahu taala alaih. Jadi yang dinamakan ridho, kita rela dengan takdir Allah, itu maksudnya bagaimana? Yaitu tenangnya hati, tentramnya hati, senangnya hati dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah yang menimpa kepada kita. Apapun yang menimpa kepada kita, kita terima dengan senang dan lapang dada. Ya, minal murri, baik itu yang pahit, wal huluwi, ataupun yang manis, wabima qadahu, dan apa-apa yang sudah diputuskan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita menjadi orang yang yakin dengan diantaranya dengan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu apa? Yaitu tadi kita senang, rela, lapang dada, legowo terhadap segala sesuatu yang sudah digariskan kepada kita, baik itu yang pahit ataupun yang manis. Masih ada waktu. Mas 16. Wal maqalatus sadisatu wal arba'unah, dawuh yang nomor 46, an Sufyan ibni Uyainah, yaitu dari Sayyidina Sufyan bin Uyainah, termasuk di antara salah satu gurunya Imam Syafi'i. Di samping Imam Malik, lah ini Imam Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Pak, gurunya 700 Pak. 700 orang, dan bukan pindah-pindah. Jadi setelah mentok di satu orang sama gurunya, sampean sekarang sudah mentok ngaji ke sana, diarahkan oleh gurunya. Bukan sehari pindah, enggak. Jadi saking cerdasnya beliau, kitab Muwatta yang ribuan halaman, Pak, ribuan hadis jumlahnya, itu hafal tidak sampai 2 hari, Pak. Itu saking cerdasnya, saking hebatnya Imam Syafi'i. Dawuhnya Sayyidina Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, man ahabballaha ahabba man ahabbahullah. Siapa orang yang cinta kepada Allah, ya, siapa orang yang cinta kepada Allah, maka dia harus mencintai orang yang cinta kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, atau orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, maksudnya gitu. Orang yang cinta kepada Allah, ahabba man ahabbahullah, maka dia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah? Minal ulama'i, yaitu para ulama, wassalihin, dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama dan orang-orang soleh. Ya, ini orang-orang yang ke masjid, wajib kita mencintai mereka. Ya, orang-orang yang soleh, orang alim, para santri, itu wajib kita mencintai mereka, jangan memusuhi. Jadi bukti cinta kepada Allah yaitu harus mencintai orang-orang yang juga dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada istri misalkan, wajib kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh istri. Istri kita cinta kepada orang tuanya, sampean wajib mencintai kepada orang tuanya, yakni mertua. Jangan hanya mencintai istrinya, ke mertuanya tidak mau, Pak. Macam-macam ya. Jadi abau kasalas, orang tua kita itu 3. Yang pertama alladzi waladakah, orang yang melahirkan kamu, yakni kedua orang tua kandung kita. Yang kedua alladzi zawwaja ibnatahu alaika, yaitu orang tua yang menikahkan anak perempuannya kepada kita, yakni mertua. Jangan enak-enaknya sampean diambil anaknya tidak mau kepada orang tuanya. Yang merawat istri kita dari kecil, dari kandungan, dari perocot 20 tahun itu mereka, Pak. Siang malam mereka merawat, siang malam mereka menjaga, siang malam mereka memberi makan dan seterusnya.
tahu-tahu dinikahi sampean pah tidak boleh kepada orang tuanya, macam-macam Pak ya. Jadi orang tua yang kedua adalah mertua. Istri pun juga demikian, jangan tidak mau kepada mertuanya. Kan banyak sekarang perang dunia kedua itu ya. Menantu tidak mau kepada mertua, macam-macam Pak ya. Kualat sampean, nanti menantunya sampean tidak mau sama sampean nanti. Man yarham yurham, kalau sampean kasih sayang maka pasti sampean dikasih sayangi. Kalau sampean sering menolong pasti nanti sampean akan ditolong. Sebaliknya man zalamah zulimah, orang yang dolim menganiaya pasti akan dibalas nanti pada dirinya atau kepada anak turunnya. Ini karena sering sekali terjadi. Ya, yang lalu biar berlalu, kedepannya kita benahi. Setak batin yang senang ke mertuanya segera. Ya terkadang memang nyocot. Terkadang tak ada bener. Terutama katanya Habib itu menantu perempuan dengan mertua perempuan. Itu biasanya perang tok. Karena terkadang tidak ada cocoknya. Masa ini sing kurang asin, kurang anu. Weh. Ya harus sabar memang. Kemudian yang ketiga, orang tua itu allazi 'allama dinaka, yaitu orang yang mengajarkanmu ilmu agama, yakni gurumu. Tiga orang ini orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita, dan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita itu adalah orang tua kita. Wajib kita menghormati mereka. Jangan sampean misalkan setelah mondok, setelah alim sampean lupakan yang langgaran itu, yang ngajar di musola, ndak ono apa-apa nih Pak Yaiku saiki. Wah, aku lo kitab gundul, sak gundul-gundule ro wis misale. Macam-macam ya. Terkadang didebat kan gurunya. Sing ngajar alif-alifan sampean dulu ngajar itu salah Pak Yai. Iku sing alif fathah a iku salah. Alif ini tidak punya harkat. Pah ngucul dalil. Li'annal alif la taqbalul harakata lidzatiha. Alif itu tidak punya harkat Yai. Kalau ada harkatnya berarti hamzah bukan alif, itu salah sampean. Waduh, kiainya lah disalahkan. Jangan Pak, penuh hormat, dihormati. Masih sampean wis setinggi langit ilmunya, dihormati. Karena terkadang orang alim itu tak maju ya. Alim kalau orangnya, tapi berhubung kurang ajar tak maju. Ndak reken be wong ngomong gini, aduh apa. Wah, ndak enak Pak, loro hati sampean ya. Hormati guru kita, orang tua kita, maka juga kita akan dihormati. Aslih nafsak yaslahin nas. Perbaiki dulu dirimu, pasti orang lain akan berbuat baik kepadamu. Kemudian man ahabbahu Allah taala, man ahabbahu Allah taala ahabba ma ahabba fillahi taala. Siapa orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan mencintai sesuatu yang dicintai karena Allah. Jadi segala yang berhubungan dengan Allah pasti dia akan mencintai, seperti kitab, seperti masjid. Nah ini kan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah kita akan mencintai juga. Songkok, baju, surban misalkan ya, kemudian sejadah. Ini segala sesuatu termasuk itu. Minal a'malis sholihah, yaitu amal-amal yang soleh. Harus senang sampean. Jadi kalau sampean mencintai Allah, maka wajib sampean mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Ya. Yakni dari orang ulama dan orang-orang soleh. Sampean mencintai ulama dan orang-orang soleh, wajib juga sampean mencintai apa-apa yang dicintai oleh mereka, yaitu dari amal-amal amal soleh. Harus juga senang ngaji, senang zikir, baca Quran, sholat dan semacamnya. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan siapa orang yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah atau dicintai karena Allah, yakni dari a'malis sholihah tadi, amal-amal yang soleh, maka dia senang ya untuk tidak dilihat oleh orang lain. Jadi orang yang mencintai amal soleh, maka dia tidak senang untuk dilihat oleh orang lain. Makanya terkadang dia ibadah
wan nasu niyamun, pada waktu malam dikala orang lain tidak ada yang tahu, tidak perlu diposting-posting. Bal yashtagilul a'mal fil khulwah, melainkan dia akan memperbanyak amal-amal solehnya, yaitu di dalam waktu sepi, tidak dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib harus ditampakkan. Kayak ngaji gini, sampean jangan singitan di burini masjid, misalkan bendak ketemu orang, bendak riak, jangan. Berjamaah sampean di sungai, misalkan bendak ketemu wong, bukan. Jadi kalau amalan yang wajib itu harus ditampakkan. Kalau amalan yang sunnah itu lebih baik tidak ditampakkan, kecuali sampean dicontoh oleh orang lain. Jadi kalau sholat berjamaah, tampakkan sampean ke masjid. Kalau sholat sunnah, bagus di rumah. Kalau zakat, sampean tampakkan, sampean sampaikan. Tapi kalau sedekah, lebih baik sampean samarkan. Haji, sampean tampakkan, ya. Jangan ngitek-ngitek numpak beca naik haji misalkan, ya, numpak dokar. Jangan ditampakkan. Mungkin cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tentang selawat, di mana sama-sama kita ketahui bahwa selawat itu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berselawat, semakin besar kesempatan berjumpa dengan Rasulullah. Nah, saya ini tadi pernah mendengar bahwa selawat itu harus bersanad, Ustaz. Jadi berapapun yang kita baca sholat, tapi kalau tidak bersanad itu tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana penjelasannya? Sedangkan sholawat itu sekarang itu bertebaran di mana-mana, apalagi di medsos yang tidak ada, yang kita tidak tahu sanadnya. Ya. Mohon penjelasannya. Ya, kalau sholawat itu tidak disanadkan juga tidak apa-apa. Karena yang menyuruh itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian semua 'alan nabi, atas nabi, wasallimu, dan ucapkan salam kepada Nabi. Jadi yang ijazah itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau salawat itu walaupun tidak digurukan, walaupun tidak diijazahkan, itu tidak apa-apa, walaupun tidak disanadkan, ya. Beda dengan amalan yang lain seperti hisib, misalkan sampean ngamal-ngamalkan, itu lebih baik memang diijazahkan, kecuali amalan yang umum kayak istighfar, baca subhanallah, alhamdulillah, itu umum, terserah. Tapi kalau hisib-hisib sampean mau mengamalkan ayat kursi 1 hari 10.000, itu sampean ijazahkan. Edan sampean tidak diijazahkan, apalagi salah niat. Karena ijazah itu ibaratkan dokter. Dokter itu yang tahu dosisnya. Lebodrek ini obat, kalau diminum 1, sampean diminum 10, lek situ ae waras. Menawa lek minum 10 aku tambah waras. Wow. Ya tambah edan. Jadi semuanya itu ada dosisnya. Selain selawat dan bukan amalan yang umum, itu memang dianjurkan oleh para ulama itu untuk ada sanadnya, ya, diijazahkanlah gampangnya. Karena man la syaikha lahu fa syaihuhu syaiton. Orang yang tidak ada gurunya, maka gurunya itu adalah setan. Tapi kalau salawat, kata ulama, tanpa digurukan sekalipun itu tidak apa-apa, karena itu langsung perintah dari Allah. Dan salawat itu pasti diterima karena ikraman lin nabi, bukan karena kitanya, tapi karena memuliakan kepada nabi. Semua yang berhubungan dengan nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah cukup, ya. Waktunya sudah masuk isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.